Baik, Mbak Citra, saya melihat di sini ya, peserta kita nih sangat konsentrasinya sangat fokus sekali. Apakah itu juga yang dilihat Mbak Citra? Ya, ini dari posisi duduknya sendiri ya, bersila dan agak tegak ini sebenarnya ini posisi-posisi yang bisa dilakukan seseorang untuk melakukan meditasi. Olah pernafasan ya. Olah pernafasan. Konsentrasinya cukup fokus sekali ya. Tidak terpecah kemana-mana kita melihat. Itu dia. Ini adalah salah satu posisi duduk yang bisa melindungi dirinya sendiri secara energi. Oleh karena itu tidak banyak serangan yang langsung ke fisiknya. Angin cukup dingin ya buat wanita yang berputar. Seperti terdengar benda jatuh, sepertinya itu akibat bangunan lama ini tidak dirawat. Di malam pertama uji nyali ini, waktu yang ditentukan sudah berakhir dan saya akan menjemput peserta. Ya. Ya, Anda sudah melampaui waktu yang Sudah pagi itu. ditentukan pada malam hari ini. Oh iya, Anda berhasil melewatinya. terima kasih. Mas Yuda, ada beberapa ya yang Mas Yuda dapatkan dan rasakan ataupun alami di lokasi. Yang saya alami bau wangi yang sangat menyengat dan itu mengganggu pernapasan saya lah. Mas Yuda, kita akan membahas apa yang telah Anda alami di malam pertama ini di ruang kontrol nanti. Iya, terima Kami silakan. kasih. Malam, Mas Yuda, bisa memperkenalkan di sini ada Mbak Citra Prima dari Prima Dunia Lain dan Bapak Jainal. Beliau adalah ahli spiritual. Mas Yuda, seperti yang saya katakan kemarin, kita di sini akan membahas apa yang Mas Yuda sudah alami saat uji nyali di malam yang pertama. Di awal-awal Mas Yuda mengalami atau mungkin ada pemikiran seperti apa saat berada di lokasi uji nyali? Saya tidak merasakan adanya hal-hal gaib karena semua fenomena yang terjadi seperti adanya suara itu lebih disebabkan karena bangunan sudah lama tidak dirawat, mungkin ada yang lepas seperti itu. Saya mencoba menggunakan panca indera saya, penglihatan saya tidak mendapatkan penampakan, pendengaran saya hanya mendengar benda jatuh, sedangkan untuk bau-bau wangian mungkin itu sisa dari bahan kimia, seperti itu saja. Kita akan coba mengetahui ya, apa pendapat dari Mbak Citra sendiri? Oke. Sebelumnya saya permisi dulu untuk membaca karakter auranya berwarna coklat. Coklat sendiri itu adalah orang-orang yang sangat berpikir logik segala hal dalam keputusan hidup, pemikiran, terusnya juga interaksi dengan di sekitarnya. Nah, dalam kondisi di lokasi uji nyali yang sangat asing, apalagi hari pertama, itu juga kejadian-kejadian suara seperti ada benda bergeser atau benda jatuh dari atas, dari tangga, ataupun bau-bauan, itu sangat wajar terjadi kalau memang diasumsikan itu adalah kejadian alami, mungkin karena tikus atau apapun. Tapi masalahnya yang dialami oleh Mas Yuda ini mencoba mengaplikasikan melalui panca indera biasa. Itu dia. Karena untuk memahami fenomena gaib seperti ini kita membutuhkan rasa dan intuisi. Nah, itu yang jarang terasah dalam kehidupan sehari-hari Mas Yuda. Kalau kemungkinan ini memang terjadi adalah hal-hal alami sendiri, pada saat penelusuran
tim Mas Rudi, saya itu juga mengalami kejadian yang kita berada di satu tempat, itu ada ketukan dari besi yang ketukannya itu sangat berulang kali. Pada saat kita datangi, tiba-tiba diam. Tapi dari arah sebelah mana kita mendengar suara ada tangisan wanita. Kita datangi, diam. Jadi kondisinya di sini setiap orang itu akan mengalami interaksi yang berbeda-beda satu sama lainnya. Nah, kita akan memplayback sebentar tentang suara bendanya ya. Kalau Mas Yuda berpikir suara tadi ini yang Mas Yuda bayangkan secara logika, itu suara apa? Itu mungkin suara benda jatuh, entah itu triplek atau kayu yang jatuh ketika memang kita ngeliat kondisi bangunannya sudah mulai lepas-lepas. Nah, Pak Jainal, kalau Pak Jainal sendiri mungkin menjelaskan ke Mas Yuda, suara tadi memang tercipta karena alam atau memang lain hal? Kalau saya melihat, karena sekalipun bangunan ini sudah sangat tua, saya sudah mengecek sorenya, bahkan tim penyelusur juga menyatakan terjadi suara yang gaib-gaib. Kalau dipikir dengan cara logika, seandainya toh ada benda triplek jatuh, ada kayak semacam yang lainnya itu rapuh, itu di situ akan diketemukan. Jadi saya menganalisa inilah yang namanya gaib. Jadi gaib itu ada, tapi tidak bisa dilihat. Anda mengatakan melihat ada satu boneka yang bergerak di lokasi ini, betul? Apa asumsi Anda mengenai boneka yang bergerak tersebut? Saya tidak mau menjelaskan dengan imajinasi saya. Yang saya lihat adalah ada boneka bergerak, itu bisa disebabkan oleh angin. Nah, Pak Jainal, mungkin Anda bisa menjelaskan di sini. Saudara Yuda ini istilahnya situasi yang mereka itu sangat tenang. Kenapa? Bisa boneka itu bergoyang, ada suara yang sangat dahsyat, bergelegar. Pada waktu dia punya energi yang sangat kuat, energi negatif itu akan masuk, dia akan berbenturan. Nah, pada waktu kembali berbenturan, itu mengenai benda apa saja yang di sekitar luar lingkup itu. Ada yang Mas Yuda mungkin persiapkan di malam kedua uji nyali ini? Saya menyerahkan semua kepada yang maha gaib. Jadi untuk semua fenomena-fenomena yang masuk ke dalam ranah sunatullah, hukum alam, di mana benda yang lebih ada hukum gravitasi bahwa benda akan jatuh ke bawah, ada benda yang sudah tua atau lapuk akan jatuh, itu ya berjalan seperti hukum alam seperti biasa. Baiklah, Mas Yuda, kalau Anda sudah siap, saya akan langsung mengantarkan Anda ke lokasi uji nyali sekarang. Terima kasih Mbak Citra, Pak Jainal atas penjelasannya. Baik, silakan Mas. Mari. Ya, silakan Mas. Sama seperti di malam pertama. Kembali Mas Yuda ditugaskan untuk merasakan segala aktivitas gaib yang ada di tempat ini saat malam kedua ini. Bisa dipasang? Ya, kita mendengar suara gong sudah berbunyi. Uji nyali ini akan segera dimulai. Saya ucapkan sekali lagi, silahkan beruji nyali. Oke, terima kasih.